Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triple J, yaitu jaga jarak dan jauhi kitab Yohanes. Karena membahayakan bagi pembangunan pendidikan anak bangsa. Seluruh dalam Alkitab itu tidak boleh dijauhkan. Karena itu adalah firman Allah. Firman Allah dituntun oleh roh Allah. Jadi kita nggak boleh memisahkan satu dengan yang lain. Memang di dalamnya ada yang tidak berkenan di dalam hati, tapi itu untuk mendidik pikiran dan moral kita. Jadi kita nggak boleh menjauhkan itu. Di dalam Alkitab itu sudah disusun oleh tokoh-tokoh dan Roh Kudus menuntun selama 1500 tahun membentuk Alkitab ini menjadi Alkitab. Nggak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, baik. Abangda Anthony, Bunda tidak ingin sevulgar Bapak Saifuddin. Bunda cuma menyatakan bahwa kalau nanti Abangda dalam diskusi dengan Bunda berjaga jarak dengan kitab Yohanes, jadi silahkan ambil dalil selain dari kitab Yohanes. Alasannya, kalau tadi Abangda mengatakan seperti itu, bukankah dalam kitab Yeremia di pasal 23 mulai dari nomor 17, 18 itu Baginda Yeremia mengatakan para nabi yang bernubuat mereka itu menipu Anda. Nubuat yang mereka ucapkan berasal dari pikiran mereka sendiri, bukan dari mulut Tuhan. Itu kata Nabi Yeremia, orang besar di dalam sejarah. Kemudian fakta pun menyatakan bahwa the gospel, semua gospel tersebut berasal dari dokumen tidak jelas, alias ajaran talas, tidak jelas. Mengapa? Karena baru di tahun 180 Masehi, silakan buka ensiklopedia Britannica, buka juga sejarah kekatolikan, baik yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris. Baru tahun 100 ke atas, lebih tepatnya kira-kira 180 Masehi. Semua yang tidak jelas, yang tanpa nama, anonymously gospel, yang tidak mempunyai identitas. Kalau ini diikut, hancur bangsa ini. Mau nikah tak ada identitas, tidak jelas, hancur. Punya anak harus jelas, masuk kantor harus jelas. Tetapi Bible berawal mula dengan tidak jelas. Baru disematkan nama-nama Matius, Markus, Lukas, dan John pada tahun 180 Masehi. Nah, kalau tadi jenengan bilang itu dengan Roh Kudus, mohon maaf lahir dan batin. Saya mempunyai puluhan Bible di sini, tidak ada Roh Kudus di dalam Bible. Yang ada Holy Ghost, hantu suci, hantu suci. Kamu hantu, jangan bilang seperti itu di depan saya dengar. Alkitab ini adalah dituntun oleh Roh Kudus. Kamu terlalu bugar kamu ngomonginnya gitu. Abangda, Sebentar. Saya bisa buka kamera, saya lihatkan dokumennya. Bentar. Di dalam bahasa Inggris memang Holy Ghost memang. Menghina. Dalam bahasa Inggris tidak kitab ada orang. Roh Kudus. Ya itu kan pikiranmu sendiri. Jangan bawakan di dalam. Sebentar Bunda. Sebentar yang lain, aku moderator, gitu ya. Kalau sebentar, tolong yang lain berhenti dulu bicara. Itu nggak ada Roh Kudus. Sebentar Bang, saya atur dulu. Kalau memang Anda merasa tersinggung gitu, nanti dibantah aja bahwa ada gitu loh, gitu. Jadi nggak perlu pakai emosi yang tinggi. Ini udah malam ya, pakai bahasa yang santun aja. Lanjut. Ya, Abangda Antonius, saya ini mantan jemaat gereja Emmanuel. Jadi saya paham kalau Abangda tak dapat menerima, karena itu saya menyampaikannya dengan lunak. Dari puluhan kitab Bible yang saya punya, kita bisa buka kamera.
Apakah Abang dah pernah membaca kitab Bible yang tua setua-tuanya? Berapa umur kitab jenengan yang jenengan baca? Ya. Saya punya tahun 1800-an. Suami saya punya tahun 1700-an. Saya pun mempunyai lukisan Kanjeng Nabi Yesus Kristus Him, masih bayi dengan Bunda Maria dan ada malaikat wanita di belakangnya. Itu umurnya 300 tahun dari Prancis. Jadi saya tidak bermain-main. Kalau jenengan berkenan, saya akan bukakan kamera biar ditunjukkan Bible-nya. Di dalam Bible bahasa Inggris itu Abang Da, tidak ada Roh Kudus, itu tidak ada Abang Da. Orang Barat beratus-ratus tahun menyebutkan hantu suci, Holy Ghost. Jadi saya bicara bukan dari saya yang mencetaknya Abang Da. Bisa ditunjukkan aja buktinya Bunda. Ya, Tunjukkan aja biar jelas. ya, Jadi ini yang jadi- dimaksud nih yang berbahasa Inggris bro. Jadi jangan terlalu emosi dulu ya. Nah, lagi pula kan pemeluk kekristenan terbesar di dunia berdasarkan data 50 tahun yang lalu, kalau penduduknya itu tidak pernah memperbaharui datanya, walaupun mereka tidak lagi berkunjung ke gereja, tetapi tetap terhitung sebagai umat Kristiani, sekarang penduduk Amerika di tempat saya ini 350 juta orang. Nah, kalau 90%-nya adalah tercatat dahulunya, emak-emak dan datuk-datuknya dulu, opah-opahnya adalah Kristiani, maka sekitar 320-an juta jiwa yang menyebut Holy Ghost, yang mereka menyebut Jesus. Karena saya menghormati mereka, maka saya menyebutkan cara penyebutan yang seperti itu. Nah, ini saya buka Bible yang umurnya 120 tahun. Terbitan New York. Dari World Dibuka Syndicate kameranya Bun, Company. kalau bisa Bun. Oh iya ya. Ya, dibuka kameranya. Ya, maunya di pasal berapa Kang segi kristologi yang ada Roh Kudus? Mau dibuka di berapa? Biar saya bukakan, mau berapa buah mau dibukakan. 1 tahun 1800 saya juga bisa bukakan. Ayo, mana ayat, mana nomor yang menyatakan Roh Kudus, biar dibukakan. Mau dibukakan pasal berapa, Kang? Ini kalau saya Studi translate kristologi. ya, hantu suci itu namanya Holy Ghost. Nah, Sesuai dengan Bukan. tagnya itu. tuh. Ini sebentar, Bunda ambil Bible-nya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak menghujat loh di sini. Sesuai dengan Bukan. tag yang aslinya. Coba Yohanes 14 ayat 26. Ah, baik. Ini 3 Bible. Buka ya. Baik. Teman-teman. 3 Bible kita buka ya. 1 Belum tahun terlihat Bunda. 2000-an. Siap. Oh, Coba belum dibuka Diana. ya. Jangan biar Kameranya Pak De Sugi juga. aja yang ngatur. Silakan Pak De. Pak De sendiri yang ngatur biar lancar. Siap. Oh ya, baik dibuka nggih. Kok kameranya gimana cara ini? Orang tua ini nggak ngerti gatek dia tuh. Kok enggak macet ya? Pakai HP Kenapa Bunda. ya ini? Oke. Itu ada start video, ada tanda silang merah itu, tanda garis merah. Itu di Oh, start nah ya. video dibuka Gitu ya. paling bawah. Uang tua ini nggak ngerti gitu ya. Oh, kalau enggak ya apa kita Biasanya anu kan manggil. Bu, biasanya Bu, tuh mau ya? Bu, itu kan ada notifikasi itu. Tinggal diklik. Oh gitu. Biasanya ini mau ya. Error berarti HP-nya. Oh, HP-nya. Hantunya itu. Udah itu ada notifikasi, keluar nggak itu? Oh ya, siap. Siap. Oh. Gambar Untuk- kameranya diklik aja Bunda. Mungkin macet kameranya, Mbak. Oh ini Ngebleng, ini ngebleng. anu ini. Biasanya bisa Orang kalau punya buka, Kak. 8 cucu ya kayak begini. Cucunya 8 jadi mulai enggak ini. Oke. Tadi bagus. Di ini ya. Kok kenapa ya? Sik. Mungkin error kameranya. Oh, ini ya. Oh, start my video ini ya. Ini ya. Iya. Oh ya, siap. Iya. Nggih, siap. Ya, baik ya teman-teman nggih. Nah, apa kabar semuanya? Mari kita lihat.
Oke. Nah, ini 120 tahun yang lalu. Ya. Lalu yang tebal itu tahun 1800. Bible Coba Encyclopedia. diperlihatkan tahunnya, Bu. Biar kita di sini Oh, tidak siap. disangka asumsi. Diperlihatkan, di Oh, capture siap. tahunnya. Ini, Ge. Nih. Agak dekat dikit, Nih. agak dekat dikit. Tahan, soalnya goyang-goyang gambarnya. New York World Syndicate Company Insurance. New York. Tahunnya di sini. Copyright 1901. Oke. Kita buka Kurang tadi. jelas, tahunnya kurang jelas tadi, Bu. Iya, Niku, tahunnya di agak lama. Ini loh. Ini cetak pertama kali 1901. Kurang turun. Oh, Kurang gini. ke bawah, Bun. Kurang ke bawah. Gini ya. Ya itu 1901 dan 05 itu. Ya. 01 ya. Jadi udah, pertama kali dicetak 1901. Yang ini 4 tahun kemudian 1905. Pokoknya tahun 1900 sudah. Oke. Nah, Coba itu yang Yohanes ini- 14 ayat 26, Bun. Untuk bukti itu Ya, yang paling sebentar. penting. Nah, yang ini tahun 1881. Oh iya, betul. Bible Encyclopedia. Iya ya. Ya. Nah, kemudian yang Yohanes ini tahun 14 ayat 2000. 26. Siap. Selain Yohanes. Selain Yohanes. Dan John Yohanes. 14. Itu aja dulu, Bun. Siap, John. Yohanes 14. berapa nggih? Ayat 14. 26. Nah, ini kebetulan ini edisi tinta merah. Jadi ada red ink. Kalau nggak mau diem ya. Permisi, diem dulu ya. Sini ya. 26. Nah ini 26. kalau tahun 2000 namanya Holy Spirit. Mbak Indri belum mau Iya. open cam next ya. Oke. Nah, ini Holy Spirit. Yang tahun yang ini tahun 1800. Ini 1800. Kita buka. Kecil sekali. Tuh. Kelihatan di bawah. Iya, 1873. Oke. Old and New Testament. Saya mempunyai Bible yang ada tulisannya. Dituliskan di sini. Only to be read at church. Hanya untuk dibaca di dalam gereja. Saya punya koleksi Bible yang seperti itu tulisannya. Jadi zaman dulu tidak boleh membaca Bible di luar gereja. Nah, sekarang kita ini yang kecil sekali nih. Ini John 14. John 14. Ini masih Romawi, pakai huruf Romawi 21. 26. Wish. Tipis sekali. Teman-teman. Deg-degan ini karena takut robek. Diam kau. Pasal 26, Bun. Ya. Nah ini ya. Ayat 26 kok. Tunggu, pasal ini. 26. Kalau Alkitab memang anti kau. Yang 120 Nice. tahun yang lalu. John, yang ini dulu. 120 tahun yang lalu. John 14, number 26. John 14, number 26. 14. There you go. 26. Iya. 26. Ya, ini dia. Ya, dibaca Sekarang- lengkap aja, Bun. Nah, kelihatan ya? Ini kelihatan. Ini kebetulan di paling atas. Ini loh. Ya. Nah, but the Comforter, which is the Holy Ghost, nih, whom Ya betul. the Tetapi Father penghibur will yaitu Roh send Kudus. it, whom the Father will send it in my name.
He shall teach you all the things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Tetapi sang Hantu suci. penghibur yang mana adalah hantu suci, di mana Bapa pasti mengirimkannya di dalam namaku, dia akan mengajarmu semua hal. Jadi dari mau tidur sampai mau tidur lagi. Soal anak sampai ke cucu. And bring all things to your remembrance. Dan akan membawakan semua hal agar engkau ingat, hafal. Whatsoever I have said unto you. Bagaimanapun itulah yang sudah aku katakan kepadamu. Nah, ini yang tahun 1800. 300 tahun yang lalu. Kalau ini 120 tahun yang lalu, Holy Ghost, hantu suci. Di sini lebih lagi 14. Jadi bukan kita mengada-ada, tetapi apa adanya. 14 ini 4. Enggak salah ada warna ini. Ya, ini 10 Romawi, 12 Romawi, nah sebelahnya. Sebelahnya, come on. Ya, ini dia. 14, ini 26. 26. Kita lihat. 6. Kecil titik min, nah ini. 22, 25, 26. Nah ini. Di sini bunyinya lain lagi. Bunyinya lain lagi nih, 300 tahun yang lalu. Nah, ini ya. Bunyinya adalah 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall shall teach you all things. Iya. Oh sama. And bring all things Ya, to saya your kira remembrance. sudah cukup itu, Bu. Udah cukup dua Nah, pembuktian pada untuk tahun-tahun membuktikan tertentu sudah itu. cukup. Ya, itu Jadi, artinya kan Holy proses Ghost itu sekarang ya. Dari kitab yang 150 tahun sampai 300 tahun yang lalu itu mengatakan Holy Ghost atau Ya. hantu suci. Ya, itu kan semuanya bukan dari LAI ya, Bu ya. Jelas ya. Bukan. Nah, sekarang kita Yang beri satu, kesempatan. Ya, kita beri Betul. kesempatan teman yang protes tadi. Siapa sih? Si Antonius. Silakan Antonius. Ya, monggo. Silakan Antonius. Antonius dibuka mic-nya Antonius. Antoni. Antoni. Antonius. Iya. Memang kadang-kadang kitab-kitab itu kan berbeda-beda pengarang, berbeda-beda lembaga, berbeda-beda maksudnya. Seperti Kristen Katolik dengan Kristen Protestan itu juga isinya sudah banyak dirubah gitu. Jadi kita harus memilih Alkitab yang resmi, ya, resmi lembaga Kristen. Kalau kita perbandingkan banyak pengarang-pengarang, banyak profesor-profesor yang menyalahgunakan, menggantikan ya firman Allah itu menjadi kata-kata dia sendiri, pendapatnya sendiri. Jadi kita nggak bisa menerima begitu saja. Jadi saya katakan dengan Bunda ini bahwa Alkitab yang benar adalah dituntun oleh Rohul Kudus. Ya. Jadi jangan kita perbandingkan Hilang suaranya. bisa berabe. Tapi kita imanilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita jangan ngawur di dalam iman kita. Kira-kira gitu pendapat saya. Oke, jadi sebelum lanjut Bunda bentar. Jadi ini mohon maaf ya Bro Antonia, di sini nggak ada unsur untuk menyakiti siapapun karena Bunda Sumangkut hanya membaca Bible yang berasal
di Amerika sana yang berbahasa Inggris. Ya, silakan Bunda. Baik, terima kasih Abangda Anthony. Kalau Abangda mengatakan bahwa harus berpegang kepada yang standar, itu Abangda hanya bisa dapatkan di dalam Islam. Islam mempunyai Al-Quran standar, yaitu standar 15 baris mengikuti dari suku Quraisy. Jadi kalau ada orang punya kreativitas membuat 13 baris, 18 baris, tetap enggak masalah. Dan begitu dilihat isinya sama semua. Tapi yang standar ada. Jadi parameternya itu ada. Ini yang kita tidak dapat temukan di dalam kekristenan. Dari semua kitab ini, saya punya sampai 300 tahun, dan itu lukisan dari Prancis 300 tahun yang lalu. Ini Kanjeng Nabi Yesus. Kanjeng Nabi Yesus, Bunda Maria, malaikat wanita di belakang beliau. Nah ini 300 tahun yang lampau ini. Tuh sudah seperti itu. Jadi artinya Abangda Anthony, bahwa kalau Abangda mengatakan harus ikut yang resmi, ini resmi loh Abangda. Yang dikeluarkan di Amerika itu resmi. Negara tidak akan mengizinkan orang untuk mencetak Quran itu tidak resmi. Bahkan untuk Bible Encyclopedia yang tahun 1800 ini, perkara apapun di dalam Bible ada di sini. Ini keluar dari Kongres. Ini dikeluarkan resmi oleh The Library, Congress Library, Washington DC. Ini ya. Nggak percaya? Tuh. Dia, silakan dibaca kalau Bunda ngarang. This certifies the right of holy matrimony. Jelas? Ini bahasa tua ini. Inggris lama. Entered according to Act of Congress. Ya. Menurut peraturan Kongres. In the year 1800, nggak pakai angka, pakai huruf. And 81. 1881. Sedikit Bunda. Jadi dari Congress, Librarian of Congress at Washington. In the office of the Librarian of Congress at Washington. Kalau Bunda punya uang bisa beli, dapatkan yang tahun 1500. Siapa yang mau, entar dulu, siapa tadi mau bicara silakan. Bro. Nah. Bro Antoni ya? Jadi ini resmi. Ini resmi. Sedikit Bunda. Ya silakan. Siap. Ya. Di Amerika itu beberapa bagian negara, ya, di situ bisa disetujui dan diizinkan, bahkan tidak beragama juga diizinkan di sana. Jangankan tidak beragama, ya, yang kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan di sana diizinkan. Biar tak tahu Bunda ya. Jadi di daerah sana bebas, ya. Jadi kita ambil patokan yang benar, ya. Ya, bukan organisasi yang abal-abal. Begini Mas Tony ya. Bunda ini beliau tinggalnya di sana. Iya, saya tahu. Abang saya di Amerika. Iya, abangnya kan di Amerika, abang kamu. Tapi saudara saya. Bunda Sumangkut itu tinggalnya di Amerika, di Washington. Artinya kalau ada orang yang mengajari di sana itu bla 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 bla, saya juga heran. Kok lebih tahu daripada orang yang tinggal di sana. Pokoknya kan di situ, Bro. Lucu bagi saya, orang Indonesia menjelaskan aturan yang ada di Amerika kepada orang yang ada di Amerika. Iya, abang saya ada di sana. Ya saya nggak tanya masalah abang kamu di Amerika. Di Amerika. Gitu loh. Jadi kita fair-fairan di sini bahwa Holy Ghost itu artinya Bunda Sumangkut tadi mengatakan hantu suci sesuai dengan Bible yang sudah dibaca tadi yang berumur berapa 300 tahun. Tidak ada hujatan di sini, Bro. Kita membaca apa adanya sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci yang udah tua itu. Jadi jangan tersinggung dulu gitu loh maksud saya. Oke, dilanjut.
Iya, Abang Da Bertanya kalau Antoni, boleh. memang betul yang Abang Da sampaikan bahwa di Amerika sini perkawinan sejenis diizinkan. Pertanyaannya, institusi Jadi ikuti mana aja yang itu. mengizinkan? Bukan masjid. Yang institusi yang mengizinkan perkawinan sejenis adalah gereja, bukan masjid, Abang Da. Allahu Akbar. Izin bertanya Bunda. Oh, monggo, Derek. Enggak, Bro Admin. Ya ya. Tadi kan Bunda ada menyampaikan paparan itu ya, itu bagus banget. Oke. Saya juga baru tahu itu. Yang saya mau tanyakan, kalau di Indonesia kan memang booming ya, bahwa kata Roh Kudus itu memang ada di Alkitab, dan menurut Muslim itu sama artinya dengan Jibril. Nah, menurut Bunda sendiri, setelah Bunda tahu bahwa ada pengertian lain, bagaimana pendapat Bunda mengenai apa yang digagas di Indonesia ini? Apakah benar Jibril yang dimaksud di dalam Quran ini adalah Rohul Kudus yang ada di Alkitab, atau Roh Kudus yang ada di Alkitab di Indonesia ini? Gitu. Silakan tanggapannya Bunda. Baik. Ya, terima kasih kembali pada Bro Admin, matur nuwun nggih. Sebelum itu, Bunda ingin menunjukkan buka Kisah Rasul-Rasul dari pasal 11 persis pada butir ke-48. Kemudian pada pasal 10 butir ke-48, sementara pada pasal 11 di butir 10. Jadi dia ada paper. Jadi untuk yang saya cuma preset Mas untuk Pamanda Bro Admin, saya cuma preset. Jadi hanya mengumpulkan data saja. Nah, untuk Act atau kisah Rasul-Rasul, kisah para Rasul 10 itu ada pada nomor 48. Untuk yang 11 ada pada nomor 3. Nah, ini. Yang ini untuk yang pertama itu orang yang menulis kisah para rasul yang diduga adalah Lukas, tetapi bukan Lukas. Untuk yang pertama menyuruh membaptis atas nama Bapa. Sini. Baptis Bapa, BB. Tiba di sini, baptis dengan Holy Ghost. Baptis dengan hantu suci. Holy Ghost. Ini tidak berjarak jauh. Pasalnya bersebelahan, 10 dan 11. Jadi kalau dikatakan yang resmi, memang yang resminya itulah beginilah keadaannya. Bukan dari beta. Saya tunjukkan di layar. Nih, ini yang 120 tahun yang lalu. Kebetulan sudah Bunda tandai dengan warna hijau. Ini. And he commanded, Petrus, menyuruh mereka untuk membaptis dalam nama Tuhan. In the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. Dan berdoalah mereka untuk yang dibaptis itu dalam tertentu. Kita lihat di atasnya 47. Can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Apakah bisa seorang manusia, seorang laki-laki dilarang menggunakan air, padahal tidak seharusnya dia dibaptis kalau tanpa air itu
which have received by Holy Ghost, yang telah diterima dari hantu suci. Terima perintahnya itu loh. Nah, sekarang pada 11 yang ketiga disebutkan thou, ya, yang ketiga, agar baptis dengan Holy Ghost. Potong sejenak Bunda. Yang satu. Bunda. Pertanyaannya Bro Admi itu. Nah, jadi ini resmi. Bunda. Ini resmi, ini Abang Da Anthony. Bunda, bukan, Bunda. Pertanyaannya Bro Admin itu, kan di Al-Quran juga ada Rohul Kudus. Dan di Bible Indonesia ada betul. Roh Kudus. Apakah yang di Al-Quran itu bisa dikatakan juga dengan hantu suci? Itu pertanyaannya sebenarnya ke arah sana dia. Ya, Silakan, baik. itu maksudnya. Baik. Ya. Baik. Sebetulnya Bunda tadi mengantarkan saja. Untuk Pamanda Bro Admin, di dalam Al-Quran, sekali suatu konsep dipaparkan, maka selamanya dia akan seperti itu. Jadi kita kalau membaca Al-Quran, tidak akan melenceng kepada pemahaman yang lain. Jadi sekali Ruhul Kudus, surat 17, ayat 81. Iya, kalau nggak salah. 81 atau 82, antara itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Telah bertanya mereka tentang ruh. Qulir ruh. Katakanlah ruh itu min amri rabbi, adalah urusan dari Tuhanmu. Tuhanku. Rabbi, Tuhanku. Tidaklah mereka diberikan ilmu illa qalila, melainkan sedikit. La ya'lamuhum illa qalila, melainkan sedikit. Ini satu Bible lagi yang keren. Keren. Tuh, keren ya. Keren. Lapis emas nih. Tuh, lapis emas. Ya, dikembalikan dulu ke penanya ya, biar ada quiz and jadi Mas Bro Admin, Pamanda Bro Admin, di dalam Islam kalau jenengan tanya, apakah menurut Bunda itu Roh Kudus yang di dalam Bible adalah Roh Kudus yang ada di dalam Al-Quran? Kalau pertanyaan ini untuk menggiring Bunda nanti agar mengakui bahwa Roh Kudus itu ada dalam satu kesatuan yang tiga, tidak. Roh Kudus, Ruhul Kudus yang ada di dalam Al-Quran tidak pernah diberitakan bersanding dengan Sang Penciptanya untuk menerima penghormatan agar didudukkan sebagai Tuhan. Tidak pernah. Kalau jenengan bermaksud menggiring Bunda, oh kalau gitu Bunda, seandainya Roh Kudus itu adalah Ruhul Kudus, iya, dia masuk ke dalam tiga dalam satu dalam tiga. No. Roh Kudus adalah yang mengabarkan wahyu, menyampaikan berita gembira. Makanya, baginda Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Yesus, peace be upon him, membawa berita gembira. Karena Kanjeng Malaikat Jibril alaihissalam, sang pembawa berita gembira, wahyu, bukan bagian dari Tuhan. Tadi ayatnya udah membacakan di depan surat Ali Imran, surat 147 ya, yang menyatakan beriman kepada Allah, pada Rasulnya, malaikatnya, hari akhirat, seperti itu. Jadi Roh Kudus dalam terminologi teologi Islam adalah sang pembawa kabar gembira, malaikat Jibril alaihissalam. Gelarnya Rohul Kudus. Gelarnya. Proper name-nya Jibril alaihissalam. The function name, the caretaker of the joy. Berita gembira. Joy. Evangelium. Monggo bagaimana menurutnya Pak Moderator?
Ya, silakan Bro Admin, ada tanggapan? Iya, sudah menjawab itu. Dan Ya. tadi pertanyaannya memang intinya seperti itu. Setelah menemukan ada pernyataan berbeda, akhirnya gimana tanggapan mengenai pengertian itu gitu loh. Tapi sudah dijawab, terima kasih Bu. Silakan yang lain nanti saya tanyalah. Terima kasih. Kasih. Terima kasih kembali, Matur. Jadi sekali Jadi lagi kembali kepada postulat Bunda untuk Triple J, jaga jarak dengan kitab Yohanes. Jaga jarak, jauhi, tidak usah dihapus, tidak perlu dibakar, dan tidak pernah kami kaum muslimin membakar Bible. Berdosa. Walaupun di sana ada banyak penyelewengan, tapi masih ada kebaikan di dalamnya. Begitu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jangan engkau terima semuanya, jangan engkau tolak semuanya. Cari yang baik-baik masih ada. Enggak, karena itulah, silakan. Izin dengan Bunda. moderator Pak Manda. ya, silakan langsung aja. Oh, langsung gini. Izin. Yang bertanya, siapa yang mau bertanya? Saya izin boleh? Boleh dah. Iya. Ini Bunda, saya ingin bertanya karena mungkin Bunda kan pernah juga mualaf ya, jadi mengenal banyak tentang kekristenan. Yang ingin saya tahu ini tentang statement bahwa Gospel Matius, Lukas, Markus dan Yohanes itu ditulis oleh murid Yesus, atau bahwa keempat Gospel itu adalah ditulis oleh saksi mata. Nah, sejauh mana sih validitas kebenaran dari statement itu gitu? Karena kalau saya lihat misalnya di kitab Matius ya, Matius menceritakan tentang bagaimana proses kelahiran Yesus. Itu kan berarti dia melihat Yesus ketika dia dilahirkan, atau menjadi saksi melihat gitu ya. Tapi juga diceritakan juga bagaimana kisah Yesus pada saat setelah penyaliban misalnya. Itu kan rentangnya mungkin 33 tahun ya. Nah, usia Matius itu berapa tahun ketika dia menyaksikan Yesus lahir, dan dia mengetahuinya bagaimana gitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa beliau adalah saksi mata. Begitu juga dengan Lukas, mungkin Yohanes itu. Apakah benar mereka itu saksi mata gitu ya? Mungkin itu Bunda yang ingin saya validasi tahu. Matur nuwun Pamanda Yunus Ali. Wah, kalau di Amerika nama jenengan ini terkenal, tapi Yusuf Ali, yaitu yang membuat tafsir Al-Quran, salah satunya karya ulama Yusuf Ali, Abdullah Yusuf Ali. Baik, tentang itu saya menamatkan Bible sebanyak cucu saya. 8 orang cucu, 8 kali saya tamatkan Bible dari muka kulit ke kulit, dari sampul ke sampul. Maka sebagai orang yang meriset Bible, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa satu, kalau kita mengikuti Bible secara ilmu pengetahuan, maka telah terjadi satu, mengabaikan senioritas. Markus yang lebih dulu ditaruh bukan di depan, tapi Matius. Karena Matius lebih Jewish, lebih Yahudi. Kalau Markus tidak. Itu pun setelah tahun 180 Masehi. Saya ulang sekali lagi, disematkan nama itu pada tahun 180 Masehi. Baca sejarah Gereja Katolik. Baca ini Bible Encyclopedia tahun 1800, atau baca Britannica. Itu suatu lembaga yang sangat kredibel di England, Britania Raya, yang menulis, melaporkan apapun tentang Bible. Dan banyak lagi yang lain, tapi yang kredibel,
yang namanya sudah lama beratus tahun yang lampau, itulah dia, Britannica. Nah, kalau berdasarkan itu, sebelum tahun 180, semua ini tanpa nama. Dan bercerai-berai. Saya ulangi. Jadi si catatan seseorang tidak dikenal. Alias talas. Tidak jelas. Baru pada tahun 180 Masehi lah disematkan nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan disusunlah. Tetapi susunannya Markus yang senior asal sandaran dua penulis, yaitu Lukas dan Matius, adalah Markus. Tapi Markus cuma ditaruh pada deretan kedua. Kalau teman-teman memang mau mengikuti sejarah apa adanya, mengikuti deretan kedua, iya itu namanya 2 kalimat syahadat saja. Apakah kebetulan kenapa yang benar itu ditaruh di yang kedua? Wallahu a'lam. Sejarah berkata, fakta berbicara. Kita lihat lagi, kapan mereka digabung kayak begini nih? Nih, bergabung. Perjanjian lamanya di sini. Perjanjian baru sini. Nih, batasnya nih. New Testament. Fakta. Ini tebalnya perjanjian baru. Nah, ini perjanjian lama. Nah, bayangkan. Ternyata karena dalam sejarahnya para penggerak Trinitas ini mengalami hambatan dari masyarakat, dicarilah ide agar selamat. Caranya menempelkan The Torah dan kawan-kawannya. Kapan itu terjadi? Tahun 290. Siapa yang melakukan? Namanya Jerome. Ahli sejarah Yahudi. Yes. 290 Masehi. Jadi teman-teman, sebelum Jerome melakukannya, buku ini berpisah-pisah. Jerome mengumpulkan, sehingga diambillah dari Septuagint, diambil pula yang ini. Dari Septuagint 39 kitab, yang ini 27 kitab. Total 66. Kalau dibaca sejarah kekatolikan, dunia kekatolikan menambah Tobias, ya, kitab yang lain tambah lagi, sehingga jadinya 73. Ini sejarah. Kalau teman-teman kata Abangda Anthony, kalau menurut Abangda, kebenaran itu adalah yang sejarahnya seperti ini, boleh tidak jelas, tapi untuk hidup, punya istri, punya anak, punya pekerjaan, panjenengan butuh jelas. Berarti jenengan tidak mengikuti sejarah Bible jenengan. Kalau jenengan ikut sejarah Bible, jenengan tidak memerlukan kejelasan. Karena pada mulanya, Bible talas. Secara pengetahuan, secara sejarah yang runut, memang tidak jelas. Itulah faktanya. Bunda, jangan kamu menghina Alkitab ya. Menghina, ini sejarah. Bunda, Menghina kita gimana sih? bicara dalam koridor ilmu pengetahuan. Jangan menghina Ya. Alkitab. Aduh. Jangan Kita tidak menghina menghina. Alkitab. Ya, Sabar Bang Nah, Antoni. cukup di otakmu aja itu. Sabar. Cukup di otakmu aja itu, Bunda. Ya, Sabar. Nanti saya kasih nomor telepon saya bicara dengan kau pribadi. Ya terima saja lah boleh, bang, boleh, nggak boleh enggak begitu. apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa teman-teman. Kalau ada yang mau dikirim kepada Bunda di sini untuk bicara secara pribadi, saling hormat menghormati, kalau perlu difasilitasi oleh kecamatan, camat di sini juga boleh. Bunda orangnya insya Allah enggak emosian kok. Siap. Siap, terima Santai kasih. Bro Pak. Antoni, kalau memang Anda bisa menyangganya, menyangga secara keilmuan aja. Iya, betul terlalu- sekali. Kenyataan kalau disampaikan itu memang pahit memang, ya. Gitu loh bro ya.
Santai aja dulu dengerin. Ya ini bukan untuk mempermalukan, ini bukan untuk menistakan, ini yang dibacakan data gitu loh. Data berdasarkan yang bersumber dari Bunda pegang, beliau adalah di Amerika Serikat begitu. Jadi tidak menyinggung Kristen yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kedua, tidak ada hubungannya dengan, jangan terguncang ya. Sebentar, tidak ada, Pak Teguh sebentar Bang. Tidak ada hubungannya dengan lembaga Alkitab Indonesia ya. Kita nggak menyinggung ke situ bro. No. Lanjut Bunda. Ya, jadi Abang Da Anthony dan juga teman-teman lain, Bunda mohon maaf. Kadang menjadi orang yang diberi titipan ilmu pengetahuan, resikonya ya menghadapi pro dan kontra. Itu biasa. Negara kita ini penuh dengan pro dan kontra. Kita pun dengan kakak beradik nggak jelas Abang Da nggak jelas Abang Da. Robot suaranya Abang Da. Robot sebentar Bunda, biarin nanti saya. Jangan yang menghina, jangan. Ini nggak ada unsur hinaan bro. Waduh, robot juga gimana ini? Bro admin, sebentar saya tanya bro admin. Bro admin. Ya. Menurut bro, sebentar ya. Bro admin, menurut Anda ini ada hinaan apa bukan? Hinaan atau agama. Sebentar yang lain, Bro admin suruh minta bicara, tolong silent dulu. Tahu tuh bilang ke si Bunda Kodratullah, bilang. Menurut Bro admin gimana? Bukan hinaan. Ini kan pendapat, silakan saja. Nah itu, ini baru terbuka nih Bro admin ini. Jadi nggak ada unsur penghinaan ini Bro. Gitu ya. Lanjut Bunda. Itu bicara sejarah. Iya, teman-teman, kalau nanti kita akan buka lagi kasus berikut, misalnya apa itu manna, apa itu salwa, semua ada di dalam Bible Encyclopedia tahun 1800. Kemudian bahkan istilah Arab itu sudah ada sebelum Kanjeng Nabi Ibrahim. Bahkan Kanjeng Nabi Ibrahim itu baginda itu mengikuti budaya Arab dalam menservis tamu. Karena ketika beliau berkunjung ke negara di mana Hagar dan Ismail berada, itu beliau melihat orang makannya itu satu meja bersama-sama. Mejanya meja kecil, dongklok gitu loh. Duduk di lantai, lalu makan bersama-sama. Ini ada di dalam ensiklopedia dengan gambarnya bahkan.